Selamat pagi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai deformasi balok statis tertentu dengan metode conjugate beam. Adapun soal yang saya akan bahas itu adalah balok jepit bebas atau cantilever beam dengan beban terpusat di ujung bentang. Strukturnya seperti ini, cantilever beam, titik A itu bebas atau free, kemudian titik B itu jepit penuh, di titik A itu diberi beban P, kemudian karena ada beban, maka balok AB itu akan mengalami deformasi. Deformasi itu ditunjukkan oleh garis merah-merah ini. Kemudian garis itu mengikuti kurva yang disebut kurva elastik. Titik A akan mengalami berpindah dari posisi awal menjadi posisi akhir yang merah itu. Saya biasa menyebut perpindahan itu sebagai lendutan atau notasinya itu adalah delta. Delta A. Delta itu adalah diberi notasi perpindahan atau lenturan. Kemudian di titik A itu terjadi juga putaran sudut. Putaran sudut itu antara garis datar dan kurva elastik. Nah, di dalam analisa struktur terdapat beberapa metode untuk menghitung deformasi ini. Pertama itu conjugate beam, kemudian ada double integrasi, step function H, unit load, dan metode superposisi. Pada saat ini saya akan menjelaskan metode conjugate beam. Nah, kalau kita mempelajari metode conjugate beam, maka kita harus mempunyai kemampuan dasar atau pengetahuan dasar yang harus kita kuasai itu adalah harus bisa atau dapat menggambar gaya-gaya dalam, khususnya bidang momen balok statis tertentu. Itu dijelaskan pada mata kuliah statika. Beberapa model konstruksi dasar saya sudah jelaskan dalam video-video sebelumnya. Nah, bidang momen menjadi basis perhitungan pada sistem conjugate beam. Jadi nanti dijelaskan bagaimana bidang momen ini menjadi basis perhitungan untuk menghitung lendutan dan putaran sudut. Nah, metode ini sebenarnya efektif untuk menghitung deformasi balok yang dibebani oleh beban terpusat dan momen. Nah, metode conjugate beam itu dasarnya itu adalah bidang momen yang terjadi pada real balok atau balok yang sebenarnya dibagi dengan faktor kekakuan dari balok diperlakukan sebagai beban pada sistem conjugate beam. Jadi ada dua sistem di sini, balok yang sebenarnya yang disebut real beam dan conjugate beam. Lenturan dari balok sebenarnya identik dengan menghitung momen dari balok conjugate yang memikul bidang momen dibagi dengan I dari balok sebenarnya. Kemudian putaran sudut dari balok sebenarnya identik dengan menghitung gaya geser dari balok conjugate yang memikul bidang momen dibagi dengan I dari balok sebenarnya. Gaya geser atau reaksi. Karena apa? Karena putaran sudut biasanya terjadi pada tumpuan. Nah, ada dua model sistem yang kita harus perhatikan pada sistem conjugate beam. Model pertama itu balok asli atau real beam, balok yang memikul ban luar. Kemudian model yang kedua atau struktur yang kedua itu adalah balok konjugasi atau conjugate beam. Adalah balok yang memikul bidang momen dari balok asli dibagi dengan EI. Nah, model pertama, kalau dia simple beam atau balok sederhana, maka balok conjugate-nya tidak mengalami perubahan, sama konstruksinya. Di titik A itu sendi, titik B itu sendi atau roll ya. Kemudian balok konjugasi atau conjugate beam tidak mengalami perubahan. Kalau balok jepit bebas atau cantilever beam, jepit titik A, titik B itu free. Kalau balok conjugate itu mengalami perubahan. Titik A itu adalah free dan titik B yang jepit. Jadi dia
apa ya, terbalik ya. Posisinya titik A itu jepit pada balok cantilever atau balok asli, pada balok conjugate itu free. Sedangkan titik B itu yang free pada balok asli, kalau pada balok conjugate itu adalah jepit. Ini yang disebut balok conjugate, kesepadanan balok. Balok yang sepadan. Jadi, cantilever beam pada balok real beam itu sepadan dengan model yang seperti ini pada sistem conjugate beam. Kemudian yang ketiga itu balok menghancur, balok overhang itu kalau balok conjugate itu ya seperti ini gambarnya. Titik A itu adalah jepit, titik B sendi, dan titik C itu adalah sendi. Ini adalah balok conjugate daripada sistem real beam di sebelah kiri. Nah, langkah-langkah yang dipakai untuk pada metode conjugate beam itu pertama itu gambar bidang momen konstruksi statis tertentu. Jadi yang kita bahas ini adalah konstruksi statis tertentu. Nah, ini diajarkan pada mata kuliah statika. Bisa dilihat pada video-video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua, bidang momen dijadikan beban pada sistem conjugate beam. Nanti kita lihat contohnya. Yang ketiga, putaran sudut konstruksi asli identik dengan menghitung reaksi atau gaya geser pada sistem conjugate beam. Sedangkan lendutan atau lenturan atau perpindahan pada konstruksi asli identik dengan menghitung momen pada sistem conjugate beam. Ini ada contoh soal ya, sebuah balok cantilever beam, titik A itu diberi tumpuan, titik A itu adalah free dan diberi beban P, titik B itu adalah jepit sempurna. Cara menghitung bidang momen saya sudah jelaskan pada video saya sebelumnya. Bisa dilihat video yang menjelaskan mengenai cara menghitung reaksi dan menggambar gaya dalam sebuah balok cantilever beam dengan beban P di ujungnya. Nah, pada video saya bidang momen digambar seperti ini, bentuknya segitiga dan maksimum di titik B di tumpuan. Besarnya itu adalah P kali L, PL ya. Jadi momen B itu adalah PL. Ini adalah bidang momennya. Ini bidang momen. Kemudian yang kedua itu bidang momen dijadikan beban pada sistem conjugate beam-nya. Bidang conjugate beam conjugate ya. Jadi cantilever beam itu kita harus ganti dengan balok yang sepadan dengan itu. Kesepadanan balok conjugate. Ini dibalik, titik A itu jadi jepit dan titik B jadi free. Dibebani dengan bidang momen yang dibahagi dengan E. Jadi besar dari titik B ini adalah PL dibagi dengan E. Ini adalah beban terbagi rata berbentuk segitiga, di mana titik B yang paling besar itu adalah PL per E. Nah, kalau kita bisa menghitung reaksi di titik A, reaksi dalam hal ini reaksi dalam arah vertikal dan momen titik A, akibat beban segitiga ini, itulah lendutan dan putaran sudut pada konstruksi asli. Gitu. Bagaimana caranya menghitung reaksi di titik A? Saya kira ini adalah persoalan statika. Statika yang diajarkan di semester 1. Nah, kalau kita mau hitung reaksi, tentu kita cari dulu resultante dari beban segitiga ini. Ini resultannya, kita taruh di sini. R. Ini adalah luas segitiga. PL dibagi dengan EI. Dikali dengan panjangnya itu adalah L. Karena dia segitiga maka 1/2, jadi kali L per 2.
Di sini L per 2. Maka besarnya L itu adalah PL kuadrat per 2I. Ini. Nah, posisi dari titik A itu tentu ini adalah 2L per 3. Dan titik B dari resultan ke titik B panjang itu adalah L per 3. Nah, dengan menggunakan persamaan keseimbangan, kita bisa menghitung reaksi titik A. Kita asumsi arah reaksi VA itu misalnya ke bawah. Maka gunakan persamaan keseimbangan sifat vertikal sama dengan 0. VA ke bawah jadi VA minus VA ditambah dengan R sama dengan 0. VA itu sama dengan R ya. Besarnya itu adalah PL kuadrat dibagi dengan 2I. Kemudian sigma momen titik A sama 0. Kita asumsi momen titik A begini. Sigma momen titik A sama 0. Maka MA itu searah jarum jam, kemudian R terhadap titik A itu adalah apa ini? R terhadap titik A itu momennya negatif, maka MA dikurangi dengan R dikali dengan 2L per 3 sama dengan 0. Maka akan dapat MA sama dengan R-nya itu PL kuadrat per 2I dikali dengan 2L per 3. Akan dapat PL pangkat 3 dibagi dengan 3I. Nah, inilah reaksi vertikal dan momen titik A yang kita dapat dari beban momen yang dibagi dengan I pada sistem conjugate beam. Nah, kalau kita sudah dapat reaksi titik A, maka sesuai dengan definisi di atas, lenturan atau lendutan dari balok sebenarnya identik dengan menghitung momen. Jadi, kalau ditanya berapa lenturan titik A, itu sama dengan menghitung momen. Itulah nih. Ini. Tentu ini, PL pangkat 3 per 3I. Ini adalah lendutan titik A. Besarnya itu adalah PL pangkat 3 per 3I. Berapa putaran sudut titik A? Itu adalah PL kuadrat per 2I. Inilah teknik atau cara menghitung deformasi dengan cara conjugate beam. Sebuah metode yang sangat efektif untuk sistem pembebanan beban terpusat dan momen. Sekali lagi, basis perhitungan dari metode ini adalah bidang momen pada konstruksi statis tertentu, sehingga pengetahuan statika merupakan syarat mutlak untuk menguasai sistem conjugate beam. Terima kasih.